Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salah satu topik di ekonomi Islam global, yaitu mengenai kerjasama ekonomi Islam global. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini kita akan membahas mengenai beberapa organisasi dan lembaga atau badan yang terkait dengan perkembangan ekonomi Islam secara global, baik itu berlevel internasional atau di taraf nasional. Di level internasional ini nanti kita akan membahas mengenai Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan juga Islamic Development Bank, ya. Kemudian untuk di ranah atau di level nasional kita akan membahas mengenai beberapa organisasi yang merupakan bentukan bagi para pemerhati ekonomi Islam, diantaranya Ikatan Ahli Ekonomi Islam, Masyarakat Ekonomi Syariah, juga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang pertama kita akan membahas mengenai OKI. OKI atau Organisasi Kerjasama Islam merupakan organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan keanggotaan 57 negara yang tersebar di 4 benua. OKI merupakan suara kolektif dari dunia Muslim, di mana tujuan dari OKI ini adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan dunia Muslim dalam semangat mempromosikan perdamaian dan harmoni internasional di antara berbagai orang di dunia. Organisasi Kerjasama Islam didirikan berdasarkan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Bersejarah yang berlangsung di Rabat, Kerajaan Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah, bertepatan dengan 25 September 1969, sebagai reaksi dari pembakaran kriminal Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian, OKI ini memiliki program baru yang sedang dilaksanakan dengan target capaiannya nanti di tahun 2025. Ada sekitar 18 bidang prioritas dengan 107 tujuan. Di antara bidang prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ini jadi kalau di PBB itu semacam SDGs ya, semacam tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, OKI itu juga memiliki bidang-bidang prioritas yang sama seperti bidang-bidang di SDGs itu. Nah, untuk OKI dan bidang prioritas OKI ini juga sejalan dengan apa yang merupakan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya perdamaian dan keamanan Palestina dan Al-Quds, pengentasan kemiskinan, kontraterorisme, investasi dan keuangan, ketahanan pangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan iklim dan keberlanjutan, moderasi, budaya dan kerukunan antar agama, pemberdayaan perempuan, aksi kemanusiaan Islam bersama, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik. Di antara badan-badan utama OKI itu ada Konferensi Tingkat Tinggi Islam, Dewan Menteri Luar Negeri, Sekjen, juga Komite Al-Quds. Ada juga 3 komite tetap yang peduli dengan ilmu pengetahuan teknologi, ekonomi dan perdagangan, serta informasi dan budaya. Ada pula organisasi-organisasi khusus di bawah bendera OKI, termasuk Islamic Development Bank dan juga ISESCO, serta organisasi-organisasi anak perusahaan dan afiliasi, yang mana kesemuanya ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kerjasama di berbagai bidang di antara negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Nah, sampai saat ini ada 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Indonesia adalah satu di antara negara-negara tersebut, dan negara-negara yang lainnya teman-teman bisa perhatikan atau simak sendiri di layar yang ada di hadapan teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas institusi yang kedua yang mana sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam global, yaitu Islamic Development Bank. ISDB adalah bank pembangunan multilateral yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang dilayani dengan mempromosikan pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan komunitas Muslim di seluruh dunia. Misi dari Islamic Development Bank adalah yang pertama,
bank ini mempercayai bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup bermartabat dan sejahtera, ya tidak ada kasta-kasta, dan bahwa maksudnya tidak berarti kasta yang sejahtera itu harus kasta yang kaya atau yang miskin itu berarti ya memang tidak akan sejahtera, tidak ya, tapi Islamic Development Bank percaya bahwa setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat itu berhak untuk hidup bermartabat dan sejahtera. Kemudian, bagaimana mewujudkan kesejahteraan tersebut, bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan adalah dengan memelihara pertumbuhan ekonomi sebagai jalan keluar terbaik. Kemudian, misi yang kedua adalah melengkapi masyarakat untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial mereka sendiri dalam skala besar, menempatkan infrastruktur pada tempatnya untuk memungkinkan mereka memenuhi potensi mereka. Dan yang ketiga, membangun kemitraan kolaboratif antara masyarakat dan negara di seluruh sektor publik maupun swasta. Dan yang keempat, mendorong solusi inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan pembangunan terbesar di dunia, sembari bekerja juga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini adalah suatu statement dari Islamic Development Bank. We are global leaders in Islamic finance, providing long-term sustainable and ethical financing structures to underpin our project investments. Nah, jadi ISDB ini atau Islamic Development Bank ini mengklaim bahwa mereka adalah global leaders in Islamic finance, yang nantinya akan membantu bagaimana supaya kemajuan kesejahteraan ekonomi ini bisa berkelanjutan, kemudian bagaimana supaya sistem keuangan yang memang dilakukan, yang dilaksanakan itu adalah sistem keuangan yang etis gitu ya, dan bagaimana untuk bisa mempermudah gitu investasi-investasi yang ada. Kemudian kita masuk ke organisasi ekonomi Islam yang ada di tingkat nasional atau di Indonesia. Nah, di Indonesia ini seperti tadi saya sudah singgung di awal, ada Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI, kemudian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, dan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Oke, untuk penjelasan masing-masing dari organisasi ekonomi Islam di Indonesia ini. IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia merupakan organisasi yang terdiri dari para akademisi dan praktisi sebagai anggotanya untuk melakukan beberapa hal, yaitu pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam. IAEI dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 di kampus Universitas Indonesia Salemba setelah sehari sebelumnya menyelenggarakan Konvensi Nasional Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden Jakarta. Sebagai organisasi para akademisi dan praktisi, IAEI ini bertujuan untuk membangun jaringan dan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam baik nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan ini, IAEI mempunyai beberapa program kerja yang beberapa di antaranya telah direalisasikan dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti simposium menyusun kurikulum ekonomi syariah, kemudian seminar RUU Perbankan Syariah, launching kartu dari perbankan syariah, dan lain-lain. Visinya dari IAEI ini sendiri adalah untuk menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau kita singkat sebagai KNEKS, merupakan perubahan dari yang dulunya itu organisasinya bernama KNKS dan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta punya tujuan yang lain yang besar juga, yaitu menjadikan Indonesia ini sebagai pusat halal dunia. Nah, kemudian KNEKS ini memiliki tugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. MES ini merupakan perkumpulan gitu ya, semacam komunitas gitu atau organisasi nirlaba LSM gitu yang bertujuan mengembangkan dan membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sifat dari masyarakat ekonomi syariah ini sendiri merupakan suatu wadah yang diakui
sebagai acuan, kemudian menjadi organisasi juga dan bertujuan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis syariah di Indonesia. Mereka ini mandiri, ya. Kemudian bukan merupakan organisasi pemerintah, jadi mereka adalah non-government organization, NGO, serta bukan organisasi politik juga, dan MES didirikan pada 1 Muharram 1422 Hijriah bertepatan 26 Maret 2001 dan dideklarasikan esok harinya di Jakarta, gitu ya. Kemudian untuk perkembangan ekonomi dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Sekarang kita lihat di sini ditinjau dari produk domestik bruto pertumbuhannya sejak dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap dampak pertumbuhan ekonomi negara-negara yang ada di dunia ini ya. Ini secara garis besar, kalau yang hijau ini maksudnya adalah di seluruh dunia. Kemudian untuk yang hitam ini adalah negara-negara dengan ekonomi-ekonomi yang sudah maju gitu ya, negara-negara maju. Kemudian untuk yang kuning ini adalah emerging markets and developing economies. Pandemi COVID-19 ini dengan cepat memicu guncangan ekonomi global yang menyebabkan terjadinya resesi tajam di banyak negara. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa ada penurunan dari GDP ini di sebagian besar pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang. Ya, MDS ini artinya adalah pasar negara berkembang dan juga ekonomi negara dengan ekonomi berkembang, dan mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan. Ini langsung curam sekali di tahun 2020 ya, dengan adanya resesi yang diakibatkan oleh pandemi. Kemudian selanjutnya dari sisi perdagangan global, perdagangan ini juga cenderung turun tajam selama krisis ya. Perdagangan bahkan menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak sebelum pandemi ini. Jadi di 2017 ini sedang masa bagus-bagusnya global trade. Kemudian di tahun 2018 semakin menurun, di tahun 2019 semakin menurun dan turun drastis di tahun 2020. Ya. Sekarang Bank Dunia mengharapkan perdagangan global ini akan bisa semakin meningkat karena di 2021 ini sudah mulai ada economic recovery ya, ada social recovery juga. Diharapkan nanti ke depannya untuk global trade ini akan semakin membaik. Kemudian selanjutnya dari sisi investasi asing langsung ke suatu negara itu juga mengalami penurunannya. Peak foreign direct investment itu terjadi di tahun 2015 ya. Ini terjadi peningkatan atau puncak-puncaknya investasi asing itu masuk langsung ke negara-negara dunia gitu. Kemudian setelah itu turun drastis di tahun 2020, masih turun juga di tahun 2021, kemudian mengalami peningkatan menjelang tahun 2022. Dan selanjutnya negara-negara yang menjadi penerima foreign direct investment atau negara-negara di mana mendapatkan investasi asing, dana dari investor asing itu lumayan banyak ya. Itu diantaranya ada Indonesia, Turki, Uni Emirat Arab, Malaysia, Mesir, Oman, Kazakhstan, Maroko, Bangladesh, dan Iran. Dan Indonesia seperti teman-teman bisa lihat di layar merupakan negara yang mendapatkan investasi asing langsung paling banyak gitu di tahun 2018. Selanjutnya dari kemampuan untuk meningkatkan business environment gitu ya. Di sini teman-teman bisa melihat grafiknya ada low income countries, jadi negara-negara dengan pendapatan rendah. Kemudian di sini ada ISDB middle countries ya. Kemudian lower middle income countries, all countries, upper middle income countries, dan high income countries. Nah, ini saat ditanya
kemudahan melaksanakan bisnis di tahun 2020 secara rata-rata ya bagi low income countries, kemudian ASDBMCs dan lower middle income countries itu masih dirasa sulit gitu ya. Tapi kalau kita tanyakan untuk high income countries ini untuk ease of kemudahan untuk melaksanakan bisnis itu masih bisa diatasi. Kemudian selanjutnya juga ini ada negara-negara anggota ISDB, SSA yang merupakan negara-negara sub-Saharan Afrika. Kemudian SALA ini adalah East and South Asia and Latin America. MENA Middle East and North America. HA ini Europe and Central Asia. Nah, untuk Eropa dan juga Asia Tengah gitu ya, itu memiliki kemudahan dalam berbisnis yang cukup baik. Sementara untuk 3 wilayah lainnya dari sub-Saharan Afrika, kemudian juga Asia Timur dan Asia Selatan, juga Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara ini masih memerlukan peningkatan supaya bisa menarik minat investor asing untuk bisa investasi di negara-negara yang terletak di wilayah-wilayah ini. Kemudian next step, bagaimana setelah pandemi ini bisa kita jinakkan istilahnya ya, kemudian kita bisa hidup bersama dengan COVID-19. Nah, kita membahas future of finance dan bagaimana peran sektor keuangan dalam industri 4.0. Ada beberapa drivers ya, ada beberapa kunci untuk pengembangan industri keuangan di masa depan. Ada tantangan dan juga ada peluang. Tantangannya adalah climate change ya, perubahan iklim yang kita sudah bisa sadari dan rasakan sekarang. Kemudian revolusi teknologi, apalagi setelah COVID-19 ini, penggunaan teknologi seakan mengalami akselerasi yang cukup signifikan ya. Banyak target-target yang seharusnya itu kalau nggak ada pandemi dicapai mungkin di tahun 2002, 2003, 2004, bahkan 2023 atau di 2025 itu bisa dicapai di tahun 2020, 2021. Kemudian setelah itu ada tekanan sosial atau social pressure. Ini juga merupakan faktor pendorong dan kunci untuk perkembangan keuangan di masa yang akan datang. Yang kita hadapi adalah kesenjangan antara dua hal ini ya, tujuan kita dan realita yang terjadi. Tujuannya ada kesejahteraan, stabilitas, dan keadilan, sementara realitanya kita berhadapan dengan bahaya kerusakan iklim, krisis finansial, dan ketidakadilan yang terjadi di mana-mana. Nah, ini menjadi salah satu yang perlu diatasi. Tidak hanya satu negara yang mengatasi, tidak hanya PBB juga yang mengatasi, tapi semua negara itu kita bekerja sama untuk bisa menuju kepada objektif ini dan mengatasi realita yang terjadi. Dan pada akhirnya kita akan melihat kembali ke negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam dan negara-negara anggota dari Islamic Development Banks. Seberapa siapkah negara-negara tersebut untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan dari sisi ekonomi setelah kita melihat tadi bagaimana perkembangan GDP-nya, bagaimana ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut berdasarkan kemudahan berbisnis di negaranya, ya. Nah, kita bisa mengkategorikannya menjadi 3 level. Ada yang low readiness, ada negara-negara dengan medium readiness dan juga ada high readiness. Untuk negara-negara dengan low readiness, teman-teman bisa melihatnya di sini. Berarti negara-negara ini masih kurang siap untuk bisa bersaing di masa depan jika dilihat dari perkembangan dan keadaan ekonominya saat ini. Sementara untuk negara-negara dengan medium readiness, berarti negara-negara ini dipandang untuk bisa sudah cukup siap untuk bersaing dengan negara-negara yang lain ya di sektor perekonomian di masa depan. Salah satunya adalah Indonesia. Kemudian
Untuk negara-negara anggota Islamic Development Bank yang memiliki kesiapan tinggi untuk bisa menyambut tantangan dan peluang masa depan, terutama di sektor ekonomi, adalah Qatar, Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki, Saudi Arabia, dan Oman. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.